Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Anarki, mahasiswa semester 8 di STKIP PGRI Pacitan. Jurusan saya yaitu Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi permainan bola voli, dimana dalam permainan bola voli ini merupakan olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dalam permainan ini juga terdapat 12 pemain, yaitu 6 pemain dalam lapangan dan 6 pemain di dalam lapangan lawan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul permainan bola voli, yaitu permainan bola voli diciptakan oleh William B. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika Timur. William B. Morgan adalah seorang pembina jasmani pada Young Men Christian Association atau MCA. Lalu permainan bola voli itu sendiri pada tahun 1974 pertama kali dipertandingkan di Polandia dengan peserta yang cukup banyak, yaitu sekitar berapa puluh gitu. Lalu pada tahun 1984 didirikan Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation yang waktu itu beranggotakan 15 negara dan berkedudukan di Paris. Lalu selanjutnya kita masuk ke sarana dan prasarana dalam permainan bola voli. Permainan bola voli itu sendiri memiliki lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 meter dan lebarnya 9 meter. Semua garis batas lapangan, garis tengah, garis serang adalah 3 meter. Garis batas itu diberi tanda batas menggunakan tali kayu atau cat kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm. Selanjutnya saya menjelaskan tentang daerah servis. Daerah selebar 9 meter di belakang setiap garis akhir. Daerah ini dibatasi oleh 2 garis pendek sepanjang 15 cm dan dibuat 20 cm di belakang garis akhir. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jaring atau net. Net yang digunakan pada permainan bola voli tidak lebih dari 9,50 meter dan lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Dengan petak-petak atau mata jaring biasanya berukuran 10x10 atau bisa lebih besar atau lebih kecil. Lalu untuk tinggi net putra 2,43 meter dan untuk putri 2,24 meter. Dan tepian atas terdapat pita putih selebar 5 cm, kurang lebih bisa kurang bisa lebih, tapi tidak sampai 10 cm. Lalu di bibir net bagian samping dikasih anten root, yaitu penanda untuk bola keluar dan berurutan dengan garis bagian luar. Lalu bola yang digunakan yaitu standar yang dikeluarkan oleh aturan Federasi Voli Internasional. Dan untuk jumlah pemain sudah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu setiap tim yang bermain di dalam lapangan yaitu 6, dan untuk cadangan juga 6 orang, tapi untuk maksimal tim bisa diisi oleh 14 pemain, yaitu dimana 2 pemain bisa bermain sebagai libero. Lalu untuk beberapa teknik dasar dalam permainan bola voli itu sendiri ada servis, smash, block, terus passing yang utama tadi. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu tentang servis bawah. Servis bawah melakukan pukulan servis dilakukan menggunakan tangan yang diayunkan di bagian bawah bola. Lalu yang kedua yaitu servis atas. Servis atas merupakan servis yang dilakukan menggunakan telapak tangan, dimana boleh diangkat
tinggi di depan wajah atau lebih tinggi, lalu dipukul ke depan. Lalu selanjutnya yaitu jump serve. Jump serve merupakan servis yang dilakukan dengan bola dilempar dan kita akan melompat dan melakukan serve yang dengan lompatan seperti smash, tapi untuk jump serve ini merupakan teknik yang sangat sulit dan mungkin hanya beberapa orang yang sudah ahli untuk yang bisa melakukannya. Untuk selanjutnya yaitu passing. Passing ini terbagi dari passing bawah, passing atas. Untuk passing bawah itu sendiri, gerakan tangannya seperti ini, lalu diayunkan ke depan. Tangan harus rapat, jadi agar bola tidak memantul kemana-mana. Untuk tata caranya mungkin akan saya jelaskan sebentar. Untuk melakukan passing bawah yaitu kita harus berdiri menghadap datangnya bola, satu kaki di depan atau dua kaki juga tidak apa-apa, disejajarkan, lalu kedua lutut ditekuk dan badan agak dijulung ke depan. Nah, untuk selanjutnya kedua tangan saling berpegangan, satu punggung telapak tangan berada pada telapak tangan yang lain. Ketika bola datang, ayunkan kedua tangan dari bawah, sumbu gerakan dari persendian bahu dan sikat lurus. Lalu perkenaan bola pada bagian atas pergelangan tangan agar bola mengarah dengan baik. Setelah melakukan operan, langkahkan kaki depan untuk ambil posisi siap. Selanjutnya kita akan melakukan passing atas. Saya akan memberi contoh mungkin sedikit untuk melakukan passing atas, yaitu tangan seperti ini sejajar, dua tangan didorong ke atas, ke depan, ke atas begini. Jadi kita harus benar-benar siap untuk melakukan passing atas. Sebelumnya kita harus melakukan pelenturan agar passing atas berjalan dengan baik. Selanjutnya akan yaitu tentang smash atau spike. Smash adalah gerakan memukul bola yang dilakukan dengan keras agar serta bolanya tajam dan menukik saat untuk mendapatkan poin agar lawan sulit menerima smash dari kita. Tapi untuk melakukan smash yang baik kita juga memerlukan timing, kecepatan tangan, dan penguasaan bola agar kita bisa mengarahkan. Kita juga harus mempunyai kelincahan dan kekuatan otot agar bola yang dipukul menjadi keras. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada teknik blocking. Blocking merupakan teknik untuk menghentikan pemain lawan untuk melakukan smash. Jadi kita harus berdiri di depan net, menghadap net, lalu kedua kaki dibuka selebar bahu dan tangan bersiap seperti ini. Jadi ketika melakukan blocking, kita harus menghadap posisi smash lawan dan mengangkat tangan ke atas seperti ini. Tangan harus rapat agar kalau tangan tidak rapat mungkin akan bisa lewat tengah atau lewat tengah atau lewat samping. Jadi kita harus tangannya rapat, kalau terkena bola jarak balik bisa kembali dan menjadikan poin untuk kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini, yaitu bermain bola voli. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.